Bab 681. Chen Yuan, suasana restoran di Taman Langit ini cukup bagus. Dibandingkan dengan gedung keuangan universal di Shanghai, tidak kalah bagusnya, komentar Qin Wushuang. Kalian berdua, silakan pergi ke restoran di lantai bawah untuk makan malam. Restoran Taman Langit hari ini sudah kami pesan. Qin Wushuang, Ye Han, dan Chen Yuan baru saja akan masuk. Seorang pengawal tiba-tiba menghentikan mereka. Mencegah mereka masuk ke restoran Taman Langit. Pengawal ini jelas salah satu dari mereka yang tadi mengikuti Della Hathaway. Chen Yuan belum berbicara. Kedua wanita muda itu tertawa terbahak-bahak di tempat. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang membersihkan tempat kejadian. Kapan mereka pernah dibersihkan oleh orang lain? Ketika kami di Shanghai, apalagi memesan tempat untuk makan malam, kami memesan seluruh hotel tanpa ragu-ragu. Maaf, sepertinya kalian baru saja tiba, dan kalian tidak membuat janji terlebih dahulu. Mengapa kalian bilang itu ruang pribadi? Saya memesan Taman Langit hari ini, dan saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Silakan turun. Nona Qin Wushuang kehilangan kesabarannya. Idola tidak peduli. Kau adalah idola di konser, dan aku mengagumimu, tetapi jika kau ingin menindas orang lain, aku akan menjadi orang pertama yang tidak akan kehilangan muka. Konsumsi di restoran Taman Langit sudah sangat mahal. Jika ingin memesan tempat, mungkin biayanya lebih dari 100 juta untuk makan ini. Tapi Nona Qin jelas tidak peduli dengan uang sedikit ini. Dialah yang memiliki uang kembalian 9 digit di dompet WeChat-nya. Manajer hotel sedikit malu. Della adalah superstar internasional. Tapi beberapa hal ini, tampaknya latar belakangnya tidak sederhana. Saat ini, Della Hathaway berjalan mendekat dari tidak jauh. Mike, tidak perlu membersihkan tempat, ini hanya makan malam, jangan terlalu berhati-hati. Maaf semuanya, saya minta maaf atas perilaku kasar pengawal saya tadi. Dia mungkin juga takut saya akan diganggu oleh penggemar atau difoto secara diam-diam oleh wartawan. Saya harap kalian bisa mengerti, maaf. Della Hathaway membungkuk 90 derajat sebagai permintaan maaf. Sangat sopan, sangat berpendidikan. Jika dia seorang superstar internasional dan meminta maaf kepada Anda dengan membungkuk 90 derajat, betapapun marahnya Anda, kemarahan itu akan hilang dalam sekejap. Dan mungkin bahkan Anda akan berterima kasih padanya. Tidak apa-apa sayang, kami mengerti situasimu. Tapi kami bukan paparazi yang menguntitmu. Ini benar-benar kebetulan. Kami baru saja menonton konsermu di sarang burung. Siapa sangka kita akan makan malam bersama malam ini. Aku bertemu denganmu lagi, ini benar-benar takdir. Tambah Qin Wushuang. Ah, benar. Apakah kamu juga menonton konserku barusan, kata Della dengan terkejut. Ya, kami duduk di barisan depan dan berjabat tangan denganmu, apakah kamu ingat? Sepertinya aku sedikit ingat, tapi terlalu banyak orang di tempat itu, dan aku tidak mengingatnya dengan baik. Tapi pria ini, sepertinya aku sedikit ingat, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, dan dia tampak familiar. Della Hathaway menunjuk ke Chen Yuan. Tampaknya tanpa sengaja, mereka berbicara dengan sangat alami. Dan tanpa unsur kesengajaan apapun. Begitulah yang terjadi secara alami. Tidak ada yang berinisiatif mendekati siapapun, hanya karena sedikit konflik, sedikit kesalahpahaman, mereka mengobrol secara alami. Ada perasaan seperti tidak saling mengenal. Maksudmu Chen Yuan? Kau punya sedikit kesan tentang dia, dan itu wajar. Dia juga seorang selebriti di Tiongkok, dan sering muncul di berita. Kau pasti pernah melihatnya di beberapa video. Qin Wushuang menjelaskan. Oh, aku ingat, dia sepertinya. Tuan Yan. Dia Tuan Yan yang sangat populer di Tiongkok. Kudengar dia bukan hanya generasi kedua yang super kaya, tetapi juga sangat berbakat. Della Hathaway tiba-tiba menyadari. Sepertinya dia benar-benar mengenali siapa Chen Yuan. Sedikit terkejut tanpa alasan. Halo Tuan Chen. Dina Hathaway mengulurkan tangannya yang ramping dan halus seperti daun bawang dengan sangat ramah. Halo, Nona Della. Chen Yuan mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan sopan. Segera setelah itu, sepertinya ada sensasi sengatan listrik. Tangan Dina Hathaway tidak setebal tangan gadis-gadis Eropa dan Amerika, tetapi sangat ramping dan lembut. Jari-jarinya panjang dan tipis, lemah dan tanpa tulang. Rasanya luar biasa saat disentuh. Tuan Chen, sepertinya saya pernah melihat video Anda bermain piano di sebuah situs web asing. Saya pun mengagumi kemampuan musik Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendengarkan Anda memainkan sebuah karya musik secara langsung. Sepertinya di sini juga ada piano. Kata Della Hathaway dengan penuh minat. Apakah saya benar-benar sepopuler itu? Apakah popularitas saya sudah mendunia? Chen Yuan meragukan dirinya sendiri. Jika Anda mengatakan bahwa banyak orang di Tiongkok tahu bahwa dia bisa bermain piano, itu saja. Sekarang bahkan gadis-gadis asing pun tahu bahwa dia bisa bermain piano. Apakah popularitas ini terlalu tinggi? Chen Yuan, penuhi saja permintaan keponakanmu. Sebenarnya,
Aku juga ingin mendengarmu bermain piano. Saat kau menghadiri makan malam ulang tahunku terakhir kali, aku sudah menantikannya, tapi sayang sekali aku tidak mendengarnya. Pada akhirnya, kau memainkan piano. Sebuah karya biola, meskipun sama menakjubkannya, tapi agak disayangkan. Ye Han juga berkata dengan penuh minat. Chen Yuan, jangan munafik, aku juga ingin mendengarnya. Qin Wushuang juga setuju. Sepertinya mereka sudah lama berhubungan dengan Chen Yuan. Aku belum pernah melihatnya bermain piano. Biasanya orang ini tidak berlatih piano, mengapa dia bisa mempertahankan level setinggi itu? Apakah kultivator abadi benar-benar hebat? Baiklah, jika kau ingin mendengarnya, maka buatlah dirimu terlihat bodoh. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak membicarakan hal ini. Aku tidak tahu apakah aku mengalami kemunduran. Kemunduran tentu saja tidak mungkin. Di antara beberapa orang yang kemudian diserang balik oleh Chen Yuan, beberapa di antaranya telah menguasai keterampilan bermain piano. Keterampilan yang dikuasai berulang kali akan menumpuk tanpa batas, membentuk perubahan kualitatif. Oleh karena itu, keterampilan pianonya tidak hanya tidak asing, tetapi telah menembus pengalaman 100 tahun. Baru 60 atau tahun yang lalu, dan itu sudah menggemparkan internet. Sekarang lebih dari 100 tahun. Dia sendiri tidak tahu level apa yang telah dia capai. Belum lagi tidak ada yang akan datang setelahnya, setidaknya itu adalah level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak apa-apa Chen Yuan, kamu sudah lama tidak bermain, wajar jika kamu mengalami kemunduran, tetapi jangan mengandalkan ini untuk makan, mari bersenang-senang, jarang sekali putriku begitu tertarik, biarkan seseorang membimbingmu. Qin Wushuang mencemooh. Baiklah. Chen Yuan tersenyum ringan, dan berjalan menuju kursi piano yang tidak jauh. Peralatan piano di Hanging Garden tentu saja kelas atas. Kalau tidak, kualitas suaranya tidak begitu bagus, dan mudah didengar oleh orang-orang kelas atas. Chen Yuan juga sedikit teknis. Sedangkan untuk pria, masih ada keinginan untuk pamer. Itu adalah reaksi psikologis yang sangat normal untuk memamerkan diri di depan 3 wanita cantik papan atas, terutama di depan wanita cantik yang tidak dikenal. Hanya saja Chen Yuan lebih menahan diri dalam hal ini, mungkin karena dia memiliki terlalu banyak bakat untuk dipamerkan. Jadi dia tidak akan memaksakan diri untuk memamerkan dirinya. Kecuali jika pihak lain memintanya terlebih dahulu. Ini santai saja. Bab 682. Chen Yuan, suasana restoran di Taman Langit ini cukup bagus. Dibandingkan dengan gedung keuangan universal di Shanghai, tidak kalah bagusnya, komentar Qin Wushuang. Kalian berdua, silakan pergi ke restoran di lantai bawah untuk makan malam. Restoran Taman Langit hari ini sudah kami pesan. Qin Wushuang, Ye Han, dan Chen Yuan baru saja akan masuk. Seorang pengawal tiba-tiba menghentikan mereka. Mencegah mereka masuk ke restoran Taman Langit. Pengawal ini jelas salah satu dari mereka yang tadi mengikuti Dela Hathaway. Chen Yuan belum berbicara. Kedua wanita muda itu tertawa terbahak-bahak di tempat. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang membersihkan tempat kejadian. Kapan mereka pernah dibersihkan oleh orang lain? Ketika kami di Shanghai, apalagi memesan tempat untuk makan malam, kami memesan seluruh hotel tanpa ragu-ragu. Maaf, sepertinya kalian baru saja tiba, dan kalian tidak membuat janji terlebih dahulu. Mengapa kalian bilang itu ruang pribadi? Saya memesan Taman Langit hari ini, dan saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Silakan turun. Nona Qin Wushuang kehilangan kesabarannya. Idola tidak peduli. Kau adalah idola di konser, dan aku mengagumimu, tetapi jika kau ingin menindas orang lain, aku akan menjadi orang pertama yang tidak akan kehilangan muka. Konsumsi di restoran Taman Langit sudah sangat mahal. Jika ingin memesan tempat, mungkin biayanya lebih dari 100 juta untuk makan ini. Tapi Nona Qin jelas tidak peduli dengan uang sedikit ini. Dialah yang memiliki uang kembalian 9 digit di dompet WeChat-nya. Manajer hotel sedikit malu. Dela adalah superstar internasional. Tapi beberapa hal ini, tampaknya latar belakangnya tidak sederhana. Saat ini, Dela Hathaway berjalan mendekat dari tidak jauh. Mike, tidak perlu membersihkan tempat, ini hanya makan malam, jangan terlalu berhati-hati. Maaf semuanya, saya minta maaf atas perilaku kasar pengawal saya tadi. Dia mungkin juga takut saya akan diganggu oleh penggemar atau difoto secara diam-diam oleh wartawan. Saya harap kalian bisa mengerti, maaf. Dela Hathaway membungkuk 90 derajat sebagai permintaan maaf. Sangat sopan, sangat berpendidikan. Jika dia seorang superstar internasional dan meminta maaf kepada Anda dengan membungkuk 90 derajat, betapapun marahnya Anda, kemarahan itu akan hilang dalam sekejap. Dan mungkin bahkan Anda akan berterima kasih padanya. Tidak apa-apa sayang, kami mengerti situasimu, tapi kami bukan paparazi yang menguntitmu. Ini benar-benar kebetulan. Kami baru saja menonton konsermu di sarang burung. Siapa sangka kita akan makan malam bersama malam ini. Aku bertemu denganmu lagi, ini benar-benar takdir. Tambah Qin Wushuang. Ah,
Benar. Apakah kamu juga menonton konserku barusan? Kata Della dengan terkejut. Ya, kami duduk di barisan depan dan berjabat tangan denganmu. Apakah kamu ingat? Sepertinya aku sedikit ingat, tapi terlalu banyak orang di tempat itu, dan aku tidak mengingatnya dengan baik. Tapi pria ini, sepertinya aku sedikit ingat, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, dan dia tampak familiar. Della Hathaway menunjuk ke Chen Yuan. Tampaknya tanpa sengaja, mereka berbicara dengan sangat alami. Dan tanpa unsur kesengajaan apapun. Begitulah yang terjadi secara alami. Tidak ada yang berinisiatif mendekati siapapun, hanya karena sedikit konflik, sedikit kesalahpahaman, mereka mengobrol secara alami. Ada perasaan seperti tidak saling mengenal. Maksudmu Chen Yuan? Kau punya sedikit kesan tentang dia, dan itu wajar. Dia juga seorang selebriti di Tiongkok, dan sering muncul di berita. Kau pasti pernah melihatnya di beberapa video. Qin Wushuang menjelaskan. Oh, aku ingat, dia sepertinya. Tuan Yan. Dia Tuan Yan yang sangat populer di Tiongkok. Kudengar dia bukan hanya generasi kedua yang super kaya, tetapi juga sangat berbakat. Della Hathaway tiba-tiba menyadari. Sepertinya dia benar-benar mengenali siapa Chen Yuan. Sedikit terkejut tanpa alasan. Halo Tuan Chen. Dina Hathaway mengulurkan tangannya yang ramping dan halus seperti daun bawang dengan sangat ramah. Halo, Nona Della. Chen Yuan mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan sopan. Segera setelah itu, sepertinya ada sensasi sengatan listrik. Tangan Dina Hathaway tidak setebal tangan gadis-gadis Eropa dan Amerika, tetapi sangat ramping dan lembut. Jari-jarinya panjang dan tipis, lemah dan tanpa tulang. Rasanya luar biasa saat disentuh. Tuan Chen, sepertinya saya pernah melihat video Anda bermain piano di sebuah situs web asing. Saya pun mengagumi kemampuan musik Anda. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendengarkan Anda memainkan sebuah karya musik secara langsung. Sepertinya di sini juga ada piano. Kata Della Hathaway dengan penuh minat. Apakah saya benar-benar sepopuler itu? Apakah popularitas saya sudah mendunia? Chen Yuan meragukan dirinya sendiri. Jika Anda mengatakan bahwa banyak orang di Tiongkok tahu bahwa dia bisa bermain piano, itu saja. Sekarang bahkan gadis-gadis asing pun tahu bahwa dia bisa bermain piano. Apakah popularitas ini terlalu tinggi? Chen Yuan, penuhi saja permintaan keponakanmu. Sebenarnya, aku juga ingin mendengarmu bermain piano. Saat kau menghadiri makan malam ulang tahunku terakhir kali, aku sudah menantikannya, tapi sayang sekali aku tidak mendengarnya. Pada akhirnya, kau memainkan piano. Sebuah karya biola, meskipun sama menakjubkannya, tapi agak disayangkan. Ye Han juga berkata dengan penuh minat. Chen Yuan, jangan munafik, aku juga ingin mendengarnya. Qin Wushuang juga setuju. Sepertinya mereka sudah lama berhubungan dengan Chen Yuan. Aku belum pernah melihatnya bermain piano. Biasanya orang ini tidak berlatih piano, mengapa dia bisa mempertahankan level setinggi itu? Apakah kultivator abadi benar-benar hebat? Baiklah, jika kau ingin mendengarnya, maka buatlah dirimu terlihat bodoh. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak membicarakan hal ini. Aku tidak tahu apakah aku mengalami kemunduran. Kemunduran tentu saja tidak mungkin. Di antara beberapa orang yang kemudian diserang balik oleh Chen Yuan, beberapa di antaranya telah menguasai keterampilan bermain piano. Keterampilan yang dikuasai berulang kali akan menumpuk tanpa batas, membentuk perubahan kualitatif. Oleh karena itu, keterampilan pianonya tidak hanya tidak asing, tetapi telah menembus pengalaman 100 tahun. Baru 60 atau tahun yang lalu, dan itu sudah menggemparkan internet. Sekarang lebih dari 100 tahun. Dia sendiri tidak tahu level apa yang telah dia capai. Belum lagi tidak ada yang akan datang setelahnya, setidaknya itu adalah level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak apa-apa Chen Yuan, kamu sudah lama tidak bermain, wajar jika kamu mengalami kemunduran, tetapi jangan mengandalkan ini untuk makan, mari bersenang-senang, jarang sekali putriku begitu tertarik, biarkan seseorang membimbingmu. Qin Wushuang mencemooh. Baiklah. Chen Yuan tersenyum ringan, dan berjalan menuju kursi piano yang tidak jauh. Peralatan piano di Hanging Garden tentu saja kelas atas. Kalau tidak, kualitas suaranya tidak begitu bagus, dan mudah didengar oleh orang-orang kelas atas. Chen Yuan juga sedikit teknis. Sedangkan untuk pria, masih ada keinginan untuk pamer. Itu adalah reaksi psikologis yang sangat normal untuk memamerkan diri di depan 3 wanita cantik papan atas, terutama di depan wanita cantik yang tidak dikenal. Hanya saja Chen Yuan lebih menahan diri dalam hal ini, mungkin karena dia memiliki terlalu banyak bakat untuk dipamerkan. Jadi dia tidak akan memaksakan diri untuk memamerkan dirinya. Kecuali jika pihak lain memintanya terlebih dahulu. Ini santai saja. Bab 683. Terkejut. Sangat mengejutkan. Kedua putri Ye Han dan Qin Wushuang juga tercengang. Mereka pikir jika Chen Yuan tidak bermain piano untuk waktu yang lama, levelnya akan menurun. Siapa sangka dia tidak mengalami kemunduran.
Keterampilan piano yang ditampilkan di tempat itu jauh melampaui penampilan yang membuatnya dijuluki pangeran kecil piano oleh internet populer. Sebuah karya musik piano dapat dimainkan sedemikian rupa sehingga membuat bulu kuduk merinding dan jiwa terguncang. Dia hampir menggunakan penampilannya sendiri untuk menafsirkan kehidupan sebuah alat musik. Apakah ini level Chen Yuan yang sebenarnya? Kupikir dia berada di lantai 10, tapi siapa sangka dia berada di lantai 1. Qin Wushuang berkata dengan mata sayu. Chen Yuan benar-benar melampaui pemahaman kita, mungkin hanya bakat seperti inilah yang dapat memiliki akar spiritual. Ye Han mengangguk. Pria ini selalu dapat menunjukkan bakat yang tak terduga di saat-saat kritis. Melihat pria tampan di kursi piano itu, ketiga dewi itu menunjukkan berbagai tingkat kekaguman di mata mereka. Della Hathaway. Tingkat kesukaan plus 10. Della Hathaway. Tingkat kesukaan plus 10. Della Hathaway. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 30 poin. Ye Han. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Qin Wushuang. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 97 poin. Ding. Target penjilat anjing, Qin Wushuang, tertarik dengan bakat pembawa acara, dan menghargainya dari lubuk hatinya. Tingkat kesukaannya menembus 97 poin, dan poin peningkatan hadiah adalah plus 10. Poin penguatan pembawa acara yang tersisa saat ini, 140. Sebuah pertunjukan bakat. Itu benar-benar meningkatkan tingkat kesukaan ketiga gadis itu secara bersamaan. Benar saja, darah tidak akan hilang. Detik berikutnya, tepuk tangan. Semua orang yang hadir secara spontan bertepuk tangan dengan gembira. Meskipun tidak banyak orang, tepuk tangan itu sangat hangat. Boom! Bersamaan dengan tepuk tangan, perubahan tiba-tiba terjadi. Jendela-jendela setinggi langit-langit Sky Garden tiba-tiba pecah, dan sebuah peluru melesat dari atap menara kembar di seberangnya. Tidak ada tanda peringatan sama sekali. Saat kaca pecah, peluru dari senapan sniper itu hanya berjarak 10 meter dari kepala Chen Yuan. Dan dia menggunakan senapan sniper berat baret. Entah tembakan ini mengenai kepala atau badan, aku khawatir itu akan meledak seperti semangka. Kekuatan Raja Penembak Jitu berat ini sebanding dengan kekuatan bola meriam, mampu menembus dinding setebal 1 meter. Menembus jiwa. Seberapa cepat laju tembakan senapan sniper? Bahkan jika Anda menemukannya dari jarak 100 meter, Anda mungkin tidak dapat menghindarinya tepat waktu, apalagi ketika Anda menemukan peluru itu. Peluru penembak jitu berat yang berukuran besar ini hanya berjarak 10 meter dari kepala Anda. Dalam situasi ini, apalagi orang biasa, bahkan pasukan khusus dengan reaksi luar biasa pun mungkin akan langsung tertembak di kepala. Tepat pada waktunya, Chen Yuan baru saja membungkuk dengan sangat sopan. Peluru penembak jitu berat ini melesat melewati kulit kepalanya. Hanya 3 cm. Sepertinya dia dirasuki oleh Dewi Keberuntungan, sehingga dia lolos secara kebetulan. Boom! Peluru penembak jitu berat itu menyebabkan daya hancur yang menakjubkan, menembus 3 dinding, dan akhirnya menghancurkan sebotol Lafite berusia 82 tahun menjadi berkeping-keping. Apa situasinya? Kenapa kacanya pecah? Beberapa orang tidak bereaksi. Sial! Itu senapan sniper. Apakah ada sniper di gedung seberang yang mencoba membunuh seseorang? Ketika seseorang menyadari keseriusan masalah tersebut, seketika itu juga, tempat kejadian menjadi kacau. Banyak staf layanan mulai berteriak ketakutan. Bu, aku sangat takut. Telepon polisi, telepon 110 segera. Semua senapan sniper dikeluarkan, aku takut sesuatu yang besar akan terjadi pada orang sialan ini. Sepertinya Barret masih menembak dengan hebat. Apakah dia mencoba membunuh seseorang? Chen Yuan, cepat turun. Ini berbahaya. Ye Han dan Qin Wushuang bergegas menuju Chen Yuan hampir bersamaan. Sudut tempat duduk pianis. Cukup untuk terlihat oleh menara kembar di seberang. Dan ketinggian menara kembar telah mencapai lantai yang menakjubkan, sedikit lebih tinggi dari Hotel Imperial Capital. Itu adalah posisi sniper yang ideal. Dalam keadaan normal, seseorang yang baru saja menyelesaikan pertunjukan dan dikelilingi tepuk tangan akan mulai diliputi kesombongan dan tidak akan memiliki pertahanan diri. Pada saat ini, tembakan penembak jitu yang hebat adalah situasi yang pasti akan terjadi. Kecuali jika kemampuan menembak penembak jitu itu buruk dan dia meleset. Jika tidak, Chen Yuan pasti akan terkena tembakan di kepala. Tapi itu memang kebetulan sekali. Chen Yuan membungkuk secara kebetulan, dan berhasil menghindari peluru. Rasanya seperti berpapasan dengan maut. Tapi apakah itu benar-benar keberuntungan? Chen Yuan, yang sudah pernah dibunuh sekali dan mahir dalam pengetahuan senjata api, bukankah dia tahu di mana piano dimainkan, yang merupakan titik penembak jitu menara kembar di seberang? Ide memainkan piano itu disarankan oleh Della Hathaway. Mengapa dia mengajukan permintaan seperti itu? Hanya menonton video seorang pemain piano tua di internet. Apakah alasan ini agak terlalu dibuat-buat? Wanita ini sangat mencurigakan.
Chen Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Chen Yuan, apakah kamu terluka? Cepat turun dan cari bunker untuk bersembunyi. Ye Han dan Qin Wushuang khawatir bersamaan. Tidak apa-apa, aku tidak terluka. Chen Yuan tidak turun ke tanah, tetapi menatap lurus ke menara kembar di seberang. Penembak jitu itu meleset satu tembakan dan mundur dengan tegas. Tampaknya tidak berencana untuk menembak lagi. Keputusan pihak lain jelas menyelamatkan nyawanya. Jika kau berani menembak untuk kedua kalinya, kau pasti akan mati. Menara kembar berjarak 800 meter dari Hotel Royal Capital International. Dengan jarak sejauh itu, lingkungannya sangat rumit, bahkan jika Chen Yuan mengejarnya dengan kecepatan tinggi, mungkin sudah terlambat. Dan ada banyak orang yang datang dan pergi di menara kembar. Ini bukan tempat kecil seperti kota Tianmen, di mana mudah menemukan pembunuh. Jika lawan pandai bersembunyi, percuma saja mengejarnya. Chen Yuan melirik Dela Hathaway dari sudut matanya, dia sudah dikelilingi oleh sekelompok pengawal. Bersembunyi di sudut dan gemetar, dia tampak sangat takut dan gugup. Chen Yuan, apa yang kau lakukan? Cepat bersembunyi. Tidakkah kau tahu ini berbahaya? Mengapa kau membiarkan diri terkena tembakan penembak jitu? Qin Wushuang berteriak dengan bersemangat. Tidak apa-apa, aku terlahir beruntung, peluru biasanya meleset. Pelayan, pesan. Chen Yuan melambaikan tangannya. Ekspresi acuh tak acuh. Setelah ditembak oleh penembak jitu, masih ingin memesan makanan. Anda memesan hidangan dengan palu. Apakah Anda takut akan memakan peluru? Bukannya Chen Yuan menjadi sombong, tetapi dia menyadari bahwa dia benar-benar bisa menghindari peluru. Ia memiliki kecepatan reaksi 13,5 kali lebih cepat dari orang normal, dan semangatnya juga sangat kuat. Ia sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya dan dapat melihat dengan jelas lintasan peluru yang terbang. Kebugaran fisik yang kuat juga memungkinkannya memiliki kecepatan yang cukup untuk menghindari peluru. Bahkan jika tiba-tiba ditembak dari jarak jauh, ia akan mampu bereaksi, apalagi bersiap menghadapinya. Ia bahkan berpikir, apakah ia mampu menangkap peluru dengan tangan kosong. Tentu saja, ia bisa mencoba peluru pistol biasa, tetapi untuk senapan sniper berat seperti baret, lupakan saja. Peluru sialan ini bahkan dapat menembus kendaraan lapis baja, jadi jangan coba-coba. Bab 684. Perbarui sesegera mungkin. Tanpa iklan. Siapa sih dia? Kau begitu berani. Ini kota kekaisaran, ibu kota kekaisaran. Beraninya kau menggunakan senapan sniper berat untuk membunuh orang. Itu benar-benar melanggar hukum. Terlalu arogan. Bukan hanya arogan, bajingan ini benar-benar teroris, tanpa sedikit pun rasa takut. Polisi telah bertindak segera setelah menerima laporan. Jangan panik, semuanya, tenang, manajer hotel menenangkan dengan lantang. Chen Yuan menunggu sekitar 1 menit, tetapi tidak ada pergerakan di sisi lain. Tampaknya penembak jitu di luar benar-benar telah melarikan diri. Dalam hati Chen Yuan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Penembak jitu itu tidak menembak untuk kedua kalinya, dia tidak bisa menguncinya. Satu hal lagi, Chen Yuan takut pihak lain akan membuat keributan. Jika dia mengejar penembak jitu itu, apakah dia akan membahayakan Ye Han dan Qin Wushuang? Ini juga salah satu kekhawatirannya. Nini, kau baik-baik saja, jangan takut, polisi akan segera datang. Qin Wushuang berlari menghampirinya untuk menghibur. Chen Yuan mengerutkan kening. Ia berjalan dengan langkah berat, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Nona Della, Anda adalah Blood Rose, bukan? Apakah Anda yang mengatur penembak jitu tadi? Tanya Chen Yuan dingin. Petik 2. Sekarang tembakan sudah dilepaskan, berhentilah berakting. Mari kita tunjukkan kartu Anda secara langsung, permainan tersembunyi apa yang Anda mainkan dengan saya. Tuan Chen, saya tidak mengerti maksud Anda. Della Hathaway, yang masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa, tiba-tiba bingung dengan pertanyaan Chen Yuan. Ia bertindak sangat terkejut. Berpura-pura. Apakah Anda terus berpura-pura? Posisi tempat saya bermain piano tadi kebetulan adalah tempat penembak jitu menara kembar di seberang. Saya punya alasan untuk mencurigai bahwa Anda sengaja membiarkan saya bermain piano, dan kemudian mengekspos diri saya ke senjata penembak jitu. Jika bukan karena keberuntungan saya akan membungkuk dengan kasar, saya takut kepala saya akan meledak seperti semangka. Nona Della, saya khawatir selain status Anda sebagai superstar internasional, Anda juga memiliki status sebagai pembunuh. Chen Yuan bertanya dengan agresif. Begitu kata itu keluar, Qin Wushuang langsung terstunet. Rasanya agak sulit dipercaya. Mungkinkah seorang superstar internasional menjadi seorang pembunuh? Apa kau bercanda? Ye Han mengerutkan kening. Dia setuju dengan sudut pandang Chen Yuan. Meskipun agak aneh bagi seorang superstar internasional untuk menjadi seorang pembunuh, perilaku Della Hathaway barusan memang agak mencurigakan. Candaan, kenapa kau curiga Della adalah seorang pembunuh? Sebagai superstar dunia, alasan apa yang dia miliki untuk menjadi seorang pembunuh? Tuan,
Tolong jangan membuat lelucon internasional seperti ini. Lelucon ini tidak lucu. Aku bahkan meragukannya. Otakmu agak abnormal, aku sarankan kau pergi ke psikiater untuk pemeriksaan. Kata manajer Della dengan marah. Pada saat yang sama, sekelompok pengawal berpakaian hitam yang kuat mengelilingi Della dan juga mengepung Chen Yuan. Dua dari pria berpakaian hitam itu tingginya lebih dari 2 meter, otot-otot mereka tampak seperti dua menara besi. Bahkan jika tinggi Chen Yuan hanya 1,8 meter. Di depan mereka, aku merasa seperti anak kecil. Suasananya agak tegang. Tuan Chen, Anda salah paham. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu meragukan saya, tetapi saya benar-benar bukan seorang pembunuh. Saya sedikit menyesal tadi. Saya tidak tahu akan ada pembunuh yang mengincar Anda. Saya sangat menyesal telah membahayakan Anda, ini adalah tanggung jawab saya, maaf. Della membungkuk 90 derajat sebagai tanda permintaan maaf. Ia menyampaikan permintaan maafnya dengan tulus dan jujur. Ada sedikit kepanikan dalam ekspresinya, ia tampak sedikit merasa dirugikan, sungguh tidak terlihat seperti sedang berbohong. Dan kakinya sedikit gemetar, sangat sedikit. Kebanyakan orang tidak akan menyadarinya, tetapi Chen Yuan menyadarinya. Jelas sangat takut dengan pemandangan seperti ini, tetapi ia berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan dirinya, seolah-olah ia benar-benar bukan seorang pembunuh. Jika seorang pembunuh top, Bloody Rose, peringkat kelima di dunia, hanya memiliki kualitas psikologis seperti itu, maka Chen Yuan seharusnya memiliki keraguan yang beralasan, bagaimana ia menyelesaikan tugas-tugas sulit itu. Dari 36 kasus besar, tidak satu pun yang memiliki tujuan sederhana. Bagaimana ia membunuh mereka semua? Kecuali, dia memang bukan seorang pembunuh. Data yang ditampilkan oleh sistem juga dapat mencerminkan situasi dari sisi lain. Tetapi pertanyaannya adalah, jika dia bukan Scarlet Rose, mengapa ada begitu banyak kebetulan sebelumnya? Kebetulan bertemu di Universitas Yanqing. Hanya bertanya arah. Kebetulan topengnya tertiup angin. Kebetulan mereka berjabat tangan di konser. Kebetulan kita bertemu lagi saat makan camilan tengah malam. Bahkan tidak menghindari memenangkan lotre. Kebetulan kamu pernah mendengar aku bermain steel. Kebetulan saat aku bermain piano, seseorang datang dan menyerangku. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Jika Anda mengatakan Anda tidak melakukannya dengan sengaja, saya benar-benar tidak percaya. Kecuali, Anda memiliki saudara kembar atau adik perempuan yang persis seperti Anda, dan keterampilan yang dia pelajari berbeda dari keterampilan yang Anda pelajari. Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang keterampilan pembunuhan, jadi Anda menggunakan kecantikan, status, dan ketenaran Anda untuk menurunkan kewaspadaan target Anda. Melalui serangkaian operasi, membuat orang yang menjadi target benar-benar menyukai Anda. Kemudian ketika waktunya tepat, saudara kembar itu akan muncul di panggung, dan melalui serangkaian metode keji seperti peracunan, serangan mendadak, membunuh saya tanpa tindakan pencegahan apapun. Dengan cara ini, dapat dijelaskan mengapa ketika Anda mengadakan konser di Sydney, seorang tokoh penting di Tokyo dibunuh pada saat yang sama, dengan alibi yang sempurna, tidak ada yang bisa meragukan Anda. Chen Yuan mulai berpikir sendiri. Ia mulai menebak beberapa skenario yang mungkin terjadi. Tentu saja, analisis spekulatif seperti itu tidak dapat dikonfirmasi, dan mungkin hanya dugaan. Tetapi satu hal yang pasti, Della Hathaway pasti ada hubungannya dengan Scarlet Rose. Entah dia sangat licik, memiliki kemampuan akting yang luar biasa, dan bekerja sama dengan pembunuh sebenarnya, atau dia benar-benar tidak tahu apa-apa, dan mungkin telah dimanfaatkan oleh Bloody Rose selama ini, dan dia telah disembunyikan dari kebenaran. Chen Yuan tidak berpikir ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini. Dia lebih suka mempercayai yang pertama. Chen Yuan, jangan impulsif, polisi akan segera datang. Ye Han mengingatkan dengan suara rendah. Aku tidak impulsif. Maaf, Nona Della, aku benar-benar curiga tadi, karena ini bukan pertama kalinya aku menjadi korban pembunuhan, kuharap kau bisa memaafkan kecerobohanku. Chen Yuan tersenyum tipis. Suasana mulai rileks. Dia kembali tampil sebagai seorang pria terhormat. Tuan Chen, aku sebenarnya bisa memahami kecurigaanmu, karena aku berada di Universitas Yanqing siang hari, dan aku meminta petunjuk arah kepadamu. Tentu saja ingatanku tidak seburuk itu. Orang yang kutemui beberapa kali sehari tentu tidak akan terlupakan. Kamu mungkin curiga aku mendekatimu dengan sengaja, tapi sungguh kebetulan sekali aku sepertinya bertemu denganmu di mana-mana. Ini mungkin pengaturan Tuhan. Sebenarnya, aku juga sudah mencurigaimu sebelumnya. Apakah ini paparazi atau penguntitan yang disengaja? Penggemarku, tapi, sampai asistenku memberitahuku bahwa kamu adalah bos rokok terkenal di Tiongkok, dengan kekayaan ratusan miliar, aku tidak memiliki pemahaman baru tentangmu. Memang benar ada terlalu banyak kebetulan hari ini, tapi aku benar-benar tidak menyimpan dendam padamu. Kalaupun iya, aku tidak akan melakukan begitu banyak hal mencurigakan dalam satu hari. Della mengaku dengan sangat serius. Bab 685.
Della Hathaway ada benarnya. Dia memang terlalu mudah dicurigai. Dalam satu hari, terlalu banyak kebetulan, dan semua orang akan meragukannya. Bagaimana mungkin pembunuh bayaran terbaik dunia begitu bodoh? Tidak bisakah kau tenang? Bukankah lebih wajar jika waktu pertemuan kebetulan ini dipisahkan beberapa hari? Analisis dari sudut pandang ini. Sebaliknya, itu bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Nona Della, apakah Anda sangat jujur? Saya percaya Anda tidak berbohong kepada saya. Chen Yuan tersenyum dan mengangguk. Sepertinya Della Hathaway benar-benar telah melepaskan kewaspadaannya. Cepat, polisi ada di sini. Sebagian besar pelanggan yang bisa makan di Taman Langit adalah orang kaya atau orang-orang berpengaruh. Selain itu, ini juga melibatkan superstar internasional, Shen Haoyanzong, putri keluarga Qin, dan putri keluarga Ye di kota sihir. Masalah ini telah mendapat perhatian besar dari polisi. Tentu saja, penting untuk memperhatikannya, tetapi polisi jelas tidak mendapat keuntungan apapun. Mereka fokus menyelidiki personel yang mencurigakan di Menara Kembar, tetapi diperkirakan tidak akan ada hasil malam ini, dan mustahil untuk menangkap penembak jitu tersebut. Polisi membutuhkan waktu lebih dari setengah jam dari saat mengirimkan petugas hingga menutup Menara Kembar. Hanya ada sedikit petugas polisi yang bertugas di pagi hari. Terdapat total 8 lorong di Menara Kembar. Butuh waktu setengah jam untuk menutup lokasi kejadian. Saya khawatir mereka sudah pulang dan tidur. Dan polisi pada awalnya jelas tidak terlalu memperhatikan. Kejadian ini tidak dilaporkan ke departemen terkait sampai ditemukan bekas tembakan dari senapan mesin berat baret. Barulah, setelah penyelidikan semalaman, mereka menemukan penembak jitu bersenjata berat. Kejadian ini segera menarik perhatian Kementerian Keamanan. Chen Yuan, Della Hathaway, Ye Han, Qin Wushuang, termasuk manajer hotel dan pelayan, dipanggil ke Biro Keamanan Publik untuk diwawancarai. Mereka tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Mereka bekerja sama dengan penyelidikan polisi, menceritakan kejadian tersebut, dan pada dasarnya pergi. Chen Yuan bukanlah seorang kriminal, jadi polisi tentu saja tidak akan mempermalukannya. Dan karena statusnya sebagai seorang miliarder, para pemimpin terkait bahkan menawarkan untuk memberinya perlindungan polisi khusus. Dampak dari masalah ini sangat serius. Tapi tidak ada yang dilaporkan di berita. Jelas tidak semuanya bisa dilaporkan di media. Pukul 6 pagi. Chen Yuan, Ye Han, dan Qin Wushuang baru saja kembali ke hotel dari Biro Keamanan Publik untuk beristirahat. Della Hathaway memiliki tim pengacara sendiri. Dia juga salah satu korban. Setelah polisi melakukan penyelidikan awal, dia tidak terdaftar sebagai tersangka. 12 petugas polisi khusus bahkan dikerahkan untuk memberikan perlindungan kunci 24 jam untuknya. Chen Yuan hampir muntah darah. Dia seorang miliarder, kandidat untuk orang terkaya di dunia versi Forbes berikutnya, dan dia hanya mengirim 6 petugas polisi berpakaian preman untuk melindunginya. Della Hathaway sebenarnya memiliki 12 pengawal. Apakah bajingan ini tidak sebaik seorang bintang? Tentu saja, Della dilindungi oleh polisi khusus, yang juga menguntungkan. Sambil melindungi, itu juga sama dengan pengawasan terselubung. Polisi khusus adalah personel resmi. Anda harus memainkan beberapa trik di depan polisi khusus dan merencanakan rencana pembunuhan. Saya khawatir Anda akan segera diundang minum teh. Tentu saja, kelompok polisi khusus ini mengikuti Chen Yuan, dan dia juga merasa sedikit terkekang. Melakukan sesuatu dengan hati-hati. Anda tidak bisa menunjukkan operasi ajaib, tembak kepala dengan batu, di depan polisi khusus, kan? Saya khawatir Bloody Rose tidak akan bisa mengungkapkannya. Dia sendiri diundang untuk minum teh. Kembali ke hotel. Pagi-pagi sekali, Yue Lingsuang menelepon Chen Yuan. Bos, identitas Zhang Jun dan Huang Chao telah diperiksa. Kedua orang ini adalah orang kaya yang tak terlihat, yang satu adalah pemegang saham Superstar Group, dan yang lainnya adalah wakil presiden Kamar Dagang Shanghai pada sesi sebelumnya, tetapi kedua orang ini telah meninggal. Zhang Jun meninggal dalam kecelakaan lalu lintas 5 tahun lalu. Huang Chao menderita serangan jantung mendadak di vilanya 3 tahun lalu, tetapi ada satu hal yang sangat mencurigakan. Selama kecelakaan itu, keduanya tampaknya memiliki hubungan dengan Li Wangchun, kepala Chaebol Li saat ini, dan memiliki kontak bisnis. Siapa Li Wangchun? Tanya Chen Yuan. Li Wangchun, dia adalah ayah Li Jiamu, dia juga ketua kamar dagang modus saat ini, dan dia juga kepala keluarga Chaebol Li. Oke, aku mengerti. Tidak banyak informasi yang bisa ditemukan oleh saudari Xiao Yue. Tidak ada bukti langsung yang mencurigai bahwa Li Wangchun membeli pembunuhan itu. Tapi Chen Yuan bukan polisi. Dia tidak membicarakan bukti. Dia hanya mengandalkan intuisi. Dia tahu ada sesuatu yang salah dengan Li Wangchun. Dalam basis data rahasia dunia maya, tercatat bahwa Zhang Jun dan Huang Chao dijebak oleh seseorang sebagai kecelakaan. Kebetulan itu terjadi pada periode ketika reputasi Li Jiamu hancur. Chen Yuan dimasukkan dalam daftar buronan pembunuh internasional.
Saya khawatir keluarga Li Jiamu tidak bisa melepaskan diri dari pengaruhnya. Mungkin Li Wangchun, orang tua itu, yang memasukkan saya ke dalam daftar buronan. Orang tua ini kaya, dan 1 miliar bukanlah jumlah yang terlalu besar baginya. Sebaliknya, seorang pemuda seperti Jiang Chenyu, meskipun keluarganya berpengaruh, seharusnya tidak bisa menawarkan hadiah lebih dari 1 miliar. Chen Yuan tidak menyinggung banyak orang. Hanya ada beberapa perusahaan dengan kekuatan dan uang sebanyak ini. Awalnya keluarga Li tidak menganggapmu serius, kenapa kau benar-benar ingin membunuhku? Aku tidak terlalu peduli dengan persaingan di bidang bisnis siapapun, metode apapun yang kau gunakan, anggap saja itu permainan. Tapi sekarang kau membeli pembunuhan, sifatnya berbeda. Kau memaksaku untuk curang. Chen Yuan punya perselingkuhan, tapi dia tidak memanfaatkannya, dia hanya bermain. Tapi sekarang kau melanggar aturan. Maaf, tapi kekuatan perbandingan itu, aku khawatir kau tidak akan sanggup menanggungnya. Tindakan Yue Lingsuang terhadap keluarga Li paling banter hanya akan menyebabkan keluarga Li kehilangan sejumlah uang dan reputasi. Sama sekali tidak bisa memberikan pukulan fatal. Tapi imbalan Li Wangchun benar-benar membuatnya marah. Ini adalah pembunuhan. Maka tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Xiao Yue, dengan segala cara, tekan semua perusahaan publik milik keluarga Li. Aku ingin harga saham keluarga Li jatuh ke titik terendah. Bos, jika kita melakukan ini, kita mungkin juga akan mengalami kerugian besar. Tidak apa-apa, aku akan mentransfer 5.000 miliar lagi kepadamu, dan aku akan membuat keluarga Li bangkrut. Dang-dang. Sesuatu sepertinya jatuh ke tanah di seberang telepon. Rahang Yue Lingsuang hampir ternganga kaget. Saudari Xiao Yue telah menghitung dana yang diambil Chen Yuan satu demi satu. Uang yang dia habiskan untuk proyek kota film dan televisi sudah melebihi 5.000 miliar, ditambah Seoul Pharmaceutical Group, Suanyin Film and Television Group, Ruoyuan Pharmaceutical Company, Sai Technology Investment, Big Chat TV, aplikasi KAP, pembelian properti, Dell. Saya khawatir jumlahnya sudah melebihi 6.000 miliar. Termasuk yayasan amal, perencanaan rumah sakit tersier, perencanaan sekolah, dan beberapa pengeluaran yang tidak perlu, totalnya melebihi 1 triliun yuan. Chen Yuan sudah mengeluarkan 1 triliun yuan sebagai modal kerja, tetapi dia masih bisa mengeluarkan 5.000 miliar yuan. Ini. Bab 686. Baik, bos, saya mengerti. Meskipun di dalam hatinya ia sangat penasaran, saudari Xiao Yue tidak banyak bertanya. Ia selalu tahu bahwa lebih baik tidak bertanya hal-hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Harga saham perusahaan yang terdaftar di bursa sangat mudah dimanipulasi. Selama Anda memiliki modal yang cukup, naik turunnya harga saham perusahaan ini dapat sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Jika Anda membeli dengan harga tinggi, harga saham secara alami akan naik dengan cepat. Menjual secara liar dengan harga rendah, tidak banyak uang di pasar, dan harga akan langsung turun. Sangat sederhana. Misalnya, harga saham perusahaan ini adalah 100 yuan per saham, dan Anda telah menyerap 100 juta saham perusahaan ini. Artinya, saham di tangan Anda bernilai miliar. Tentu saja, 100 miliar pasti merupakan jumlah yang sangat besar bagi pemegang saham utama. Jika Anda tidak peduli dengan biaya, Anda dapat menjual saham-saham ini dengan harga yang sangat rendah. Jika Anda menjualnya seharga 90 yuan per saham seharga 100 yuan, dan menjual 90 juta saham sekaligus, harga saham akan langsung turun menjadi minus 100 yuan. Jika dana retail di pasar tidak dapat menyerap seluruh minus 100 juta saham tersebut, harga saham akan langsung turun hingga batasnya. Di pasar perdagangan, sama sekali tidak ada dana retail dalam jumlah besar untuk menyerap minus 100 juta saham tersebut. Penurunan hingga batasnya tidak dapat dihindari. Pasar saham Asare turun hingga minus 100% setiap hari. Ini adalah mekanisme perlindungan nasional. Tetapi jika Anda menjualnya seharga 80 yuan keesokan harinya, ada kemungkinan harga saham perusahaan akan turun hingga batasnya setiap hari selama seminggu. Jika rumor menyebar, hal itu akan memicu serangkaian reaksi berantai, dan harga saham tidak akan pernah pulih. Hal ini juga akan menyebabkan investor retail harus mengurangi investasi mereka sendiri. Untuk memulihkan harga saham perusahaan mereka sendiri, perusahaan yang terdaftar di bursa dapat mempertimbangkan untuk menggunakan sebagian dana untuk menyelamatkan pasar. Artinya, mereka menggunakan uang mereka sendiri untuk membeli kembali saham-saham tersebut dengan harga tinggi. Namun permainan modal tidaklah sesederhana itu. Yue Lingsuang mengendalikan modal jauh lebih banyak daripada perusahaan Anda yang terdaftar di bursa saham. Sangat mungkin baginya untuk menggunakan permainan modal untuk menghancurkan Anda. Hal semacam ini, serahkan saja pada trader profesional, ada lebih banyak rutinitas yang bisa dilakukan. Anda tidak perlu kehilangan begitu banyak uang hanya untuk menjaga harga saham perusahaan Anda tetap rendah. Chen Yuan mampu melakukannya, mampukah Anda? Jika dia kehilangan 1 triliun yuan, itu hanya setetes air di ember. Jika Anda kehilangan 1 triliun yuan, Anda akan bangkrut dalam sekejap.
Ini baru pasar saham A, dan ada mekanisme perlindungan nasional. Jika itu saham Hong Kong atau saham AS, itu akan jauh lebih menakutkan untuk dioperasikan. Selama Chen Yuan tidak peduli dengan untung rugi, bahkan grup Apple, dia dapat langsung menguapkan ratusan miliar nilai pasar. Inilah juga alasan mengapa Soros mampu memimpin sejumlah besar modal dan menciptakan krisis keuangan saat itu. Pasar saham adalah pedang bermata dua. Pasar saham memungkinkan perusahaan yang terdaftar untuk menyerap sejumlah besar dana retail, berkembang pesat, dan memperluas diri. Tetapi pada saat yang sama, Anda harus menghadapi dampak fluktuasi harga saham. Dan masalah mudah dikendalikan oleh modal setelah terdaftar. Ketika saham yang dikendalikan oleh modal melebihi saham Anda, Dewan Direksi dapat ditunjuk untuk menggantikan Anda. Kemudian melalui serangkaian operasi, perusahaan terus merugi. Tidak lama lagi perusahaan akan merugi hingga bangkrut, dan pada akhirnya dapat mempermainkan perusahaan Anda yang bernilai puluhan miliar hingga Anda tidak mendapatkan sepeser pun. Dalam lingkup kepatuhan hukum, operasi rutin seperti itu memang ada. Tapi Anda tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, saya memberi Anda sejumlah uang simbolis dan membeli saham Anda. Dalam sekejap, perusahaan kembali hidup, kinerja pulih, nilai pasarnya melonjak, harga sahamnya meroket, dan kembali ke puncaknya. Membalikan tangan untuk membuat awan, dan menutup tangan untuk membuat hujan. Pertumpahan darah modal seringkali lebih kejam daripada yang dibayangkan orang biasa. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menghabiskan modal dengan keras, untuk melihat siapa yang menghabiskan lebih banyak daripada siapa. Kapitalis lain tetap bertujuan untuk menghasilkan uang pada akhirnya, dan tidak ada manfaatnya untuk menguras Anda, jadi mereka tidak akan main-main. Tapi Chen Yuan berbeda. Dia benar-benar tidak peduli dengan uang. Ding! Nomor rekening Anda berakhiran 5.678, dan 500 miliar yuan telah dikreditkan ke rekening Anda. Di sini, Yue Lingsuang masih berpikir bagaimana cara mengoperasikannya. Berbalik, sebuah pesan transfer muncul di ponselnya. Melihat deretan angka 0 di belakangnya, dia tidak hanya bingung, tetapi juga sangat terkejut. Selain ngeri, ini masih mengerikan. 5.000 miliar. Neraka ini 5.000 miliar. Berbalik dalam waktu kurang dari 1 menit. Latar belakang bos terlalu menakutkan. Sayang sekali aku masih membandingkan bos dengan Li Shao di awal. Tidak perlu dibandingkan. Li Jiamu dan bos sama sekali tidak berada di level yang sama. Apalagi Li Jiamu, bahkan Li Wangchun sendiri tidak bisa dibandingkan dengan bos. Seandainya aku tahu bos sekuat ini, aku tidak perlu mempersiapkan diri dengan begitu hati-hati. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa langsung membeli Sendian Film and Television City. Sementara Yue Lingsuang terkejut. Ada juga ledakan kepercayaan diri yang kuat. Inilah kemampuan yang diberikan Chen Yuan padanya. Manusia berhenti membunuh manusia, Buddha berhenti membunuh Buddha. Kemanapun ia pergi, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, seperti menghancurkan yang mati, mendorongnya tak terkalahkan. Bos, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Kau bilang begitu. Bos, saya sudah menemukan pemasok untuk satelit pribadi yang Anda butuhkan. Biaya satelit sekitar 1,2 juta dolar AS. Biaya roket sekitar 20% dari biaya satelit, dan biaya peluncuran juga 20% dari biaya satelit. Sekitar 0,6 juta dolar AS, ditambah asuransi, tenaga kerja, dan biaya operasional, hampir 20 miliar yuan dibutuhkan untuk satu satelit. Hanya 20 juta. Tidak apa-apa, belikan saja 10 untuk saya, dan selesaikan masalah ini secepat mungkin. Baik, bos. Yue Lingsuang mengangguk. Nada suaranya tetap tenang. Cara Chen Yuan menghabiskan uang sudah biasa baginya. Membeli satelit seperti membeli kubis. Apapun yang dibeli, bos tidak pernah menganggapnya mahal, hanya terlalu murah. Ini adalah operasi dasar. Chen Yuan menutup telepon. Ia menyalakan laptop super yang dibawanya. Kemudian mulai menulis program. Baru-baru ini, ia telah melakukan ini. Ia sudah menyalin kerangka situs web Darknet saat ini. Dengan menggabungkan basis data rahasia Dark Web dan menggunakan server satelit, ia dapat sepenuhnya menggantikan Dark Web. Karena nama domain Dark Web sering berubah. Ketika Anda masuk ke situs web ini, sesekali Anda akan dialihkan ke situs web berikutnya. Chen Yuan dapat memanfaatkan celah ini. Ia membiarkan para pembunuh itu langsung dialihkan ke situs webnya sendiri ketika mereka masuk ke situs web tersebut lagi. Dengan bantuan server yang kuat dan informasi kode sumber yang diperolehnya, sangat mungkin untuk mengganti buah persik dengan buah plum. Namun, pekerjaan ini sangat rumit. Sulit bagi Chen Yuan untuk menyelesaikan beban kerja yang begitu besar sendirian. Jadi, dia perlu menulis program cerdas untuk menangani tugas-tugas ini untuknya. Chen Yuan tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan hampir setara dengan menulis program kecerdasan buatan. Namun, program kecerdasan buatan ini masih belum cukup pintar, dan masih banyak celah dalam menangani masalah.
Chen Yuan perlu membuat program kecerdasan buatan ini lebih pintar. Setelah program cerdas tersebut terhubung dengan 10 satelit, daya komputasinya harus ditingkatkan secara signifikan. Seharusnya meningkat sekitar juta kali. Dengan cara ini, Dark Web dapat dioperasikan secara otomatis, dan tidak perlu merekrut begitu banyak insinyur jaringan. Lagi pula, Darknet tidak boleh terlihat. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Tentu saja, jika dia menemui kendala teknis, Chen Yuan bermaksud untuk memperkuat keterampilan peretasannya. Ini dapat menyelesaikan beberapa masalah teknis. Tetapi itu tidak perlu sekarang, dia sudah menjadi peretas top di dunia, membangun situs web cukup mudah baginya. Pengembangan program cerdas sebenarnya tidak sulit. Sebenarnya ada banyak program pintar di internet sekarang. Kuncinya adalah seberapa pintar Anda. Saya merasa teknologi pintar saat ini paling banter hanya mampu mencapai tingkat IQ anak berusia 3 tahun. Jika Anda ingin menggunakan kecerdasan buatan untuk mengoperasikan Dark Web, Anda perlu memiliki IQ anak berusia 10 tahun. Setelah perangkat kerasnya berkembang, belum terlambat untuk memulai pengembangan. Big data yang dimiliki Chen Yuan sekarang masih jauh dari cukup. Bab 687. Kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian. Saat Chen Yuan sedang mengetik kode, dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya telah diamati oleh musuh. Hotel Imperial, kamar 2601. Tidak ada yang memperhatikan manajer Della, seorang pria asing berjanggut berusia 30-an, sangat gemuk, berpenampilan biasa, dan bahkan agak jelek, yang sedang menelepon. Tuan Jeffrey, semuanya sudah diatur. Jika tidak ada kecelakaan, target pasti akan mati malam ini. Oke, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya tidak menyangka Chen Yuan bisa lolos dari serangan penembak Jitu Kyle yang hebat. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar beruntung atau memiliki kekuatan yang tidak kita ketahui, tetapi semua ini tidak berguna. Ada pepatah lama di Huaxia, kejutan demi kejutan, aku khawatir tidak ada yang menyangka bahwa kita akan bertindak setelah insiden menjadi serius, dan melakukan pembunuhan di bawah perlindungan polisi khusus Huaxia. Ini disebut melakukan hal yang sebaliknya. Dia berpikir bahwa dengan perlindungan polisi khusus Huaxia, akan lebih aman, jadi kau pikir aku tidak berani melakukan kejahatan terhadap angin. Tak disangka, ini adalah saat pertahanan psikologisnya paling lemah, jadi dia harus mati hari ini. Jeffrey mengocok gelas anggur merah di tangannya dengan percaya diri. Meneguk romanti Conti dengan elegan. Mengamati lalu lintas pagi hari Yanjing. Seperti raja bawah tanah, menunjuk negara, mengendalikan segalanya, dan meremehkan semua makhluk hidup dan semut. Benar, pria gemuk dan jelek ini adalah Mawar Merah yang terkenal. Tidak ada yang menyangka, Mawar Merah akan menjadi seorang pria. Dan seorang pria gemuk dan jelek. Seluruh komunitas pembunuh internasional percaya bahwa Mawar Merah akan menjadi seorang wanita cantik, dan dia terbiasa membunuh orang dengan cara yang sangat elegan. Tidak pernah menggunakan kekerasan. Tapi semua ini hanyalah ilusi. Seorang pemimpin bandit terkenal bernama Zhang Mazi, semua orang mengira wajahnya penuh bekas cacar, itulah sebabnya dia disebut Zhang Mazi. Tetapi sebenarnya, tidak ada bekas cacar sama sekali di wajahnya. Namanya Zhang Muzi, seperti seorang sastrawan. Siapa yang akan meragukan bahwa dia adalah Zhang Mazi? Demikian pula, tidak ada yang akan curiga bahwa seorang pria gemuk dan jelek adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ini adalah sebuah kebenaran. Operasi pembunuhan hari ini sebenarnya belum selesai. Ada total 2 rencana yang dibagi menjadi AB. Rencana pertama adalah untuk menembak dan menembak kepala Chen Yuan di restoran Taman Langit Hotel Royal Capital. Jika tembakan di kepala berhasil, misi telah selesai. Rencana B tidak lagi diperlukan. Tetapi jika misi gagal, rencana B akan langsung dijalankan. Seseorang akan berpura-pura menjadi staf layanan hotel untuk membersihkan suite presiden, memasang kamera tak terlihat khusus, dan menempatkan air mineral beracun yang telah disiapkan sebelumnya di dalam ruangan. Mulut botol air mineral ini benar-benar tertutup rapat dan belum dibuka. Tidak ada yang akan meragukan bahwa air mineral semacam ini telah disuntikkan racun mematikan yang dibuat khusus. Lihat segel darahnya. Jika Anda menyesapnya, Anda akan keracunan dan mati. Karena semua orang secara tidak sadar akan berpikir bahwa jika Anda ingin meracuni air mineral, Anda harus membuka botolnya, atau menusuk lubang kecil untuk menyuntiknya. Tidak ada yang akan meragukan bahwa botol air yang benar-benar tertutup rapat pun dapat diracuni. Ini adalah inersia mental. Pada saat yang sama, orang yang menjadi target baru saja dibunuh. Polisi menangani masalah ini dengan sangat serius. Polisi khusus telah dikerahkan untuk perlindungan ketat 24 jam. Pembunuh tidak boleh bergerak saat ini. Ini juga inersia berpikir. Tetapi pada kenyataannya, rencana A dan rencana B berjalan bersamaan. Kau lolos dari rencana pembunuhan dengan tembakan tepat sasaran, bisakah kau lolos dari malam yang sibuk tanpa minum air? Apakah kau curiga bahwa air mineral yang belum dibuka adalah racun yang menyumbat tenggorokan dengan darah?
Meminjam dua inersia mental berturut-turut, memberikan pukulan fatal ketika target paling lengah. Scarlet Rose tidak pernah meleset. Tidak kali ini juga. Kecurigaan Chen Yuan semuanya tertuju pada Della Hathaway. Tapi kenyataannya dia sama sekali bukan pembunuh. Dia hanyalah pion yang digunakan untuk mengalihkan perhatian target. Nama Blood Rose sengaja membuat orang mengaitkan identitas pembunuh dengan Della Hathaway. Cantik, seksi, godaan yang mematikan. Dia memang mencurigakan. Tapi sebenarnya, rencana perjalanan Della diatur oleh agennya. Dia memiliki lebih dari sekadar bintang bernama Della Hathaway. Dia adalah agen top dunia. Hanya saja Della adalah bintang terbaik, tersukses, dan tercantuk di bawah kendalinya. Misi selesai. Della akan memiliki alibi. Dia juga tidak akan dicurigai. Chen Yuan, orang terkaya termuda di Tiongkok, akan menjadi orang ke-37 dalam daftar kematian di tangannya. Meletakkan gelas anggur, Jeffrey berbaring di sofa, mendengarkan musik klasik yang elegan. Dia menatap layar pengawasan di tablet. Di samping laptop Chen Yuan, terdapat dua botol air mineral Evian. Ini air mineral standar di hotel. Tidak ada masalah. Jari-jari Chen Yuan masih mengetik dengan cepat di keyboard. Ketukan ini berlangsung selama 2 jam penuh. Setelah begadang semalaman dan diinterogasi di kantor polisi, ketika kembali ke hotel, ia masih ingin mengetik kode. Tidak ada salahnya jika ia sedang bersemangat. Akhirnya, Chen Yuan berhenti. Ia tampak sedikit haus. Mengambil air mineral di sampingnya, tanpa berpikir panjang, ia membuka tutupnya dan menyesapnya. Tutup botol terhubung erat dengan cincin plastik di bawah mulut botol. Saat tutup botol dibuka, terdengar suara cincin plastik yang terlepas. Ini jelas menunjukkan bahwa ini adalah botol air mineral yang belum pernah dibuka. Hal ini membuat orang merasa sangat aman. Chen Yuan bukanlah dewa, ia tidak memiliki perspektif dewa, dan terkadang ia ceroboh, jadi ia benar-benar perhitungan. Menyeruput air mineral untuk pertama kalinya. Chen Yuan merasa ada yang salah. Tapi sudah terlambat. Puff. Dia cepat-cepat memuntahkan air, tetapi masih ada sedikit air yang telah melewati tenggorokan dan masuk ke perut. Baru tahu sekarang. Sudah terlambat. Bahkan jika kau minum setetes racun khusus ini, kau bisa mati keracunan dalam waktu setengah jam. Apalagi jika kau minum seteguk besar, dosis ini bisa meracuni seekor gajah sampai mati. Muntah gelombang. Tak lama kemudian, Chen Yuan mulai berbusa di mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat mengerikan. Dia jatuh ke tanah dan mulai menggeliat kesakitan. Perutnya terasa terbakar seperti api. Dia memasukkan jarinya ke tenggorokannya, menyebabkan muntah, dan memuntahkan sebagian racun. Percuma, bahkan jika kau tahu cara pertolongan pertama, sudah terlambat. Sekuat apapun targetnya, jika dia diracuni oleh racun nomor 008, akhirnya hanya satu kata, kematian. Jeffrey menyesap romantik konti lagi, senyum sinis teruk di bibirnya. Kewaspadaan Chen Yuan jelas tidak cukup, tugas ini sangat mudah. Terlihat dari layar monitor, Chen Yuan benar-benar meminum sebotol air itu. Sekarang setelah dia meminumnya, tidak ada lagi rasa penasaran. Racun yang bahkan bisa membunuh seekor gajah, bahkan jika ambulans tiba segera, mungkin sudah terlambat untuk mengobatinya. Bab 688. Kelincahan, 135. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status, sakit perut ringan. Poin penguatan tersisa, 90 poin. Keterampilan. Host memiliki terlalu banyak keterampilan. Untuk melihat keterampilan, silakan klik daftar klasifikasi keterampilan. Chen Yuan tidak mengklik daftar keterampilan. Benar saja, setelah memperkuat fisiknya sebanyak 50 poin, sakit perut yang parah langsung mereda. Fisiknya diperkuat menjadi 185 poin, yang kira-kira kali lipat dari orang normal. Racun yang bahkan bisa membunuh seekor gajah, jika diberikan kepada Chen Yuan, hanya menyebabkan sakit perut ringan. Itu sepenuhnya dalam batas toleransinya. Jika masih belum cukup, maka perkuat gelombang kebugaran fisik. Semakin kuat fisik, semakin kuat fungsi tubuh, baik itu kemampuan untuk melawan racun, melawan pukulan, atau daya tahan dan ketahanan, akan menjadi lebih kuat. Segera, setelah 1 menit, bahkan nyeri perut ringan pun hilang. Jika kau ingin meracuniku sampai mati, kau mungkin sedang bermimpi. Tapi gelombang ini benar-benar ceroboh. Aku tidak menyangka air mineral yang benar-benar tertutup rapat bisa diracuni oleh seseorang. Aku hanya berpikir untuk tidak minum air atau minuman apapun yang diberikan orang lain, dan tidak pernah berpikir tentang air yang kuminum secara sukarela. Pasti akan ada masalah. Aku baru saja check-in ke hotel malam sebelumnya, dan aku diracuni hari ini. Informasi check-in kamarku pasti telah terbongkar tadi malam. Mampu menghitung waktu untuk meracuniku menunjukkan bahwa Blood Rose sangat familiar dengan informasi perjalananku. Dia bahkan tahu aku dibawa ke kantor polisi dan kapan aku akan kembali. Ini jelas menunjukkan bahwa Blood Rose kemungkinan besar bersembunyi di sampingku. Siapa dia?
Setelah insiden penembakan itu terjadi, mereka langsung menyerang lagi setelah itu. Mereka memanfaatkan sepenuhnya kelengahan pikiran orang-orang, dan benar-benar meremehkanmu. Gelombang ini sangat jahat dan beracun. Aku telah belajar pelajaran. Chen Yuan tergeletak tak bergerak di tanah. Tampaknya telah kehilangan semua tanda vitalnya. Sebenarnya dia sedang berpikir, menganalisis setiap orang yang mencurigakan. Dia bahkan curiga bahwa ketika insiden penembakan terjadi di Taman Gantung, Bloody Rose ada di sana. Pihak lain kemungkinan besar berpura-pura menjadi pelayan hotel, satpam, pelanggan, pianis, asisten Della, atau bahkan manajer. Semua orang mencurigakan. Sangat mungkin aku salah paham sebelumnya. Aku selalu berpikir bahwa Bloody Rose adalah wanita cantik. Dengan penampilannya yang sangat cantik, dia akan mendekati target dan membuat orang yang menjadi target lengah. Setelah mendapatkan kepercayaan orang yang menjadi target, Bloody Rose akan meracuni makanan atau minuman. Petik 2. Tapi kenyataannya, Della gagal mendapatkan kepercayaanku, dan malah berhasil meracuniku. Aku selalu waspada pada karakter wanita yang mendekatiku, tapi aku tidak pernah mencurigai laki-laki. Lalu, mungkinkah Bloody Rose seorang pria? Lagi pula, di Dark Web, meskipun sebagian besar pembunuh mengira Bloody Rose adalah wanita cantik, tidak ada yang pernah melihat orang ini sebelumnya. Tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Aku bahkan curiga Della Hathaway punya saudara kembar, tapi jika dia benar-benar punya saudara kembar, dengan pengaruh begitu banyak orang penting, masalah ini pasti akan terungkap, apalagi dia adalah superstar internasional, sejarah keluarganya sudah lama dihebohkan oleh paparazzi, mustahil menyembunyikan saudara kembar identik. Dengan informasi yang terfragmentasi ini, kesimpulan berikut dapat ditarik. Pertama, Bloody Rose kemungkinan besar bukan seorang wanita. Kedua, Scarlet Rose dan Della Hathaway sangat terkait erat, dan bahkan dapat mengendalikan jadwalnya. Usulan Della untuk membiarkanku bermain piano kemungkinan besar sengaja dipandu oleh Scarlet Rose. Asistennya sangat mencurigakan. Wanita yang terlihat seperti King Kong Barbie ini memiliki otot yang begitu berkembang sehingga dia pasti memiliki kekuatan bertarung. Namun, status seorang asisten tampaknya tidak cukup untuk memberikan dampak yang menentukan pada seluruh jadwal Della. Selain asisten wanita ini, apakah ada masalah dengan manajernya? Chen Yuan berbaring tak bergerak di tanah. Dia sedang menunggu. Tunggu sampai Scarlet Rose datang dan memberinya bunga. Pembunuh ini menjadi sangat sombong hingga ia memberikan setiap targetnya mawar merah darah. Seolah-olah pamer kepada dunia. Pembunuh yang membunuh targetnya adalah Blood Rose. Ke-36 target pertama semuanya menerima mawar merah darah. Dia percaya bahwa pembunuh yang sombong ini pasti akan datang untuk memberinya bunga. Benar saja, Chen Yuan berbaring di tanah selama kurang dari 10 menit. Seorang pemain catur yang mengenakan seragam pengantar makanan datang sambil membawa kotak kemasan persegi panjang. Begitu pengantar makanan itu mendekati kamar 3602, sekelompok polisi khusus bergegas keluar dan menahannya. Apa yang kau lakukan? Aku sedang mengantar makanan. Pengantar makanan itu hampir menangis. Bukankah Nima hanya untuk pengantaran? Sebelum mengetuk pintu, dia sudah dilumpuhkan oleh 6 pria bertubuh besar. Ada apa? Jujur saja, siapa kau sebenarnya? Kakak-kakak, aku benar-benar hanya mengantar makanan. Setengah jam yang lalu, seseorang memesan buket mawar dan mengatakan akan memberikannya kepada para tamu di kamar 3602 suite kepresidenan. Jangan bergerak, kemungkinan besar itu bom. Kapten SWAT memperingatkan. Bom jenis apa, sialan, itu benar-benar hanya mawar, jika kau tidak percaya, lihat sendiri. Pengantar makanan itu hampir tertestunet. Aku sudah mengantar makanan selama setahun, kapan aku akan memberikannya kepada bom? Apa-apaan ini? Saudara-saudara, kalian terlalu pandai bicara, iya. Saat kotak itu dibuka, ternyata hanya berisi beberapa mawar merah darah. Mawar di rumah ini tampaknya sangat cerah. Tidak, ada yang salah. Kapten SWAT langsung bereaksi. Ketuk pintu sekarang. Bang bang bang. Tuan Chen. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Kapten, tidak ada respons. Suara 2 polisi khusus yang mengetuk pintu sangat keras, tetapi masih tidak ada respons di dalam ruangan. Jelas, semuanya di luar kendali. Tendang pintu sampai terbuka. Boom! Kapten SWAT menendangnya dengan keras. Pintu hotel ditendang sampai terbuka. Saat pintu ditendang terbuka, tubuh Chen Yuan yang tadi tak bergerak tiba-tiba bergerak. Dia bangkit dari tanah seperti mayat. Sebenarnya, dia sudah mendengar percakapan antara kurir dan polisi khusus barusan. Alasan mengapa dia berpura-pura mati hanyalah untuk memastikan satu hal. Apakah Bloody Rose tahu segalanya tentang kamarnya seperti telapak tangannya sendiri? Jika demikian, pasti ada peralatan pemantauan yang terpasang di ruangan itu. Dan layar monitor terhubung dengan peralatan elektronik. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa menghitung seakurat ini, kapan Chen Yuan akan minum air.
Hanya untuk memastikan hal ini, orang di balik layar itu tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Saat Chen Yuan bangkit dari tanah, Jeffrey di kamar 2601 langsung terstunet. Ini, bagaimana ini mungkin? Bab 689. Racun kimia nomor 008, yang bahkan bisa meracuni gajah, tidak berpengaruh. Saat pria gemuk setengah baya itu terkejut, Chen Yuan segera menyalakan komputernya. Ia mulai melakukan pencarian untuk memantau perangkat yang terhubung. Jika pemantauan dipasang di kamar, maka perangkat pemantauan ini kemungkinan adalah kamera lubang jarum tak terlihat. Penggunaan kamera ini dibatasi oleh jarak. Tidak seperti kamera berkabel, kamera ini dapat dipantau dari jarak jauh. Kamera ini harus dicocokkan dan dihubungkan dengan peralatan elektronik sebelum dapat digunakan. Temukan perangkat elektronik yang cocok, dan Anda dapat mengunci siapa si mawar berdarah itu. Operasi yang sangat sederhana. Bagi salah satu peretas top dunia, itu terlalu mudah. Sambil mengunci target, Chen Yuan secara tidak sengaja meretas seluruh sistem pemantauan hotel, termasuk informasi check-in hotel. Semuanya ada di komputernya. Pemosisian satelit menunjukkan bahwa perangkat yang terhubung ke kamera lubang jarum tak terlihat hampir kurang dari 3 meter dari saya. Dia kemungkinan tinggal di atas atau di bawah saya. Kamar 2601, tamunya manajer Della. Jeffrey Dawson itu. Kamera lubang jarum tak terlihat tingkat milimeter terbaru yang dikembangkan oleh Amerika Serikat memiliki jarak koneksi sinyal terpanjang, sekitar 30 meter. Kamar 2601 dan kamar 3602 hampir tumpang tindih, dan tingginya tepat 30 meter, berada dalam jangkauan yang dapat dihubungkan dan dikendalikan. Semuanya ditangani dengan sangat akurat, manajer ini punya masalah besar. Kejadian tak terduga terjadi, tetapi di antara kilat dan batu api. Tuan Chen Yuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Lalu Anda mengetuk pintu tadi, mengapa Anda tidak menjawab di dalam kamar? Seorang petugas polisi khusus bertanya dengan canggung. Chen Yuan mengabaikannya. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke kurir pengantar makanan yang sudah tertangkap. Apakah ini mawar yang diberikan seseorang kepada saya? Sangat cerah. Ya, Pak. Anda Tuan Yan? Ya Tuhan, Anda Tuan Yan. Kurir pengantar makanan itu terkejut. Dia belum pernah berbicara dengan pacar sampai sekarang, dan gajinya 3.000 yuan sebulan, tetapi dia biasanya suka menonton siaran langsung, dan dia akan memberi hadiah kepada penyiar wanita favoritnya sebesar yuan sebulan. Dia suka memberi hadiah, dan penyiar wanita itu dengan ramah memanggilnya, "Kakak, kamu hebat." Keributan di ruang siaran langsung juga akan merusak suasana bos. Hanya pada saat ini, dia akan memiliki rasa hormat. Idolanya adalah Presiden Yan. Dahulu kala, aku juga membayangkan bisa meraup ratusan juta penggemar dari para pembawa acara wanita seperti Tuan Yan. Kemudian banyak pembawa acara wanita yang berinisiatif berlutut dan menjilatnya. Aku bertemu langsung dengan pembawa acara favoritku dan memiliki hubungan yang tak terlukiskan. Hidup seperti ini penuh dan bermakna. Aku tidak menyangka akan bertemu idolaku hari ini. Terlalu bersemangat. Bisakah kau tunjukkan pesananmu di ponsel? Aku ingin tahu siapa yang mengirimiku bunga. Oke, asapnya selalu besar. Si pengantar makanan cepat-cepat mengeluarkan ponselnya. Meskipun orang yang memesan bunga mungkin bukan orang yang memesan bunga secara langsung, tetapi mengikuti petunjuk juga dapat mengunci karakter dengan lebih akurat. Tepat pada saat ini, Ye Han dan Qin Wushuang di kamar 3601 dan 3603 di sebelah juga berlari ke sana. Suara keras barusan membangunkan mereka. Segera berpakaian dan berlari ke kamar Chen Yuan. Chen Yuan, kau baik-baik saja. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Qin Wushuang dan Ye Han bertanya hampir bersamaan. Karena mereka datang terburu-buru, mereka tidak memakai masker. Kurir pengantar, termasuk 6 petugas polisi khusus, semuanya tercengang. Cantik sekali. Rambut panjang terurai, langsing, tanpa riasan, bagaimana bisa dia secantik ini? Kecantikan Tuan Yan benar-benar patut dipuji. Saya baik-baik saja, saya baru tahu saat minum air bahwa 2 botol air mineral Evian ini telah diracuni. Pak Zeng, tolong bawa kedua botol air ini untuk diuji, dan periksa pengawasan hotel. Lihat siapa yang masuk ke kamar saya sejak saya meninggalkan hotel siang kemarin sampai saya kembali ke hotel pagi ini. Baik, Tuan Chen Yuan, saya akan segera mengaturnya. Chen Yuan, apakah Anda benar-benar diracuni? Mulut botol air ini sepertinya tersegel. Ye Han memeriksa kedua botol air mineral dan menemukan bahwa salah satunya telah dibuka dan yang lainnya tersegel rapat. Benar, itu karena botolnya tersegel, jadi saya tidak sengaja menyesapnya. Untungnya, saya langsung memuntahkannya. Alasannya sangat sederhana. Mulut botol air mineral itu tersegel. Prosesnya sangat sederhana. Kalau tidak, bagaimana cara produsen air mineral menyegel botolnya? Selain itu, saya curiga ada kamera tersembunyi yang terpasang di kamar saya.
Pak Zeng, tolong periksa dengan teliti. Baik, Pak Chen. Jelas sekali, para petugas polisi khusus ini tidak terlalu mempedulikan perlindungan Chen Yuan. Bahkan kamar hotel pun tidak diperiksa 2 kali. Hanya dideteksi secara asal-asalan dengan sebuah alat. Namun, beberapa peralatan terbuat dari bahan khusus, yang mungkin tidak dapat dideteksi oleh alat profesional. Tapi soal kamera itu, Anda harus benar-benar memeriksa seluruh ruangan dan setiap sudut dengan cermat, bahkan dengan teknologi tercanggih sekalipun, Anda masih bisa menemukannya. Benar-benar ada kamera, Kapten, di sini ada sesuatu seukuran butir beras, warnanya persis sama dengan langit-langit, sepertinya kamera. Anda benar-benar tidak dapat menemukannya jika tidak memeriksanya dengan cermat. Tuan Chen, mohon tenang saja, mulai sekarang kami akan segera menyelidiki seluruh hotel. Kapten polisi khusus itu berkata dengan sungguh-sungguh. Seseorang benar-benar berani melakukan kejahatan di depan matanya. Hampir saja menyebabkan bencana. Keterlaluan. Qin Wushuang dan Ye Han saling pandang. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di punggungku, dan aku takut untuk sementara waktu. Pembunuhnya terlalu licik. Benar-benar menggunakan metode yang begitu hina dan tidak tahu malu seperti meracuni. Dan berani melakukan kejahatan di depan mata tim SWAT. Benar-benar melanggar hukum. Namun saat ini, tidak ada yang terpikir untuk melakukannya. Jika tidak hati-hati, Anda akan tertipu. Aku tidak menyangka misi seperti ini akan gagal. Sepertinya kita akan menyiapkan rencana C. Aku sendiri belum menyentuh semua barang itu. Bahkan jika kamera ditemukan dan Kevin yang berpura-pura menjadi pelayan hotel terbongkar, tidak ada cara untuk menunjuk jari kepadaku. Mawar yang dibeli secara online juga atas nama asisten Della. Tidak ada bukti yang dapat mengancamku. Kali ini, sungguh disayangkan. Mungkinkah dosisnya tidak cukup? Jeffrey membuka jendela hotel dan melemparkan tablet senilai lebih dari 1 yuan. Di bawah kamarnya ada danau, dan hotel itu dibangun di tepi danau. Tablet itu jatuh ke danau tanpa menimbulkan banyak cipratan. Jeffrey Dawson masih tetap tenang. Dia tenang dan rasional. Pembunuhan selalu dilakukan dengan otak, bukan dengan kekerasan. Dia merasa bahwa dirinya belum terbongkar. Sekalipun Chen Yuan ingin curiga, Della Hathaway jauh lebih mencurigakan darinya. Namun, dia tidak memahami metode Chen Yuan. Melalui umpan balik keterampilan sistem pada target yang menjilat anjing, Chen Yuan pada dasarnya telah menepis kecurigaan terhadap Della Hathaway. Tanpa Della Hathaway untuk mengalihkan perhatian, banyak pertanyaan akan muncul. Selain itu, polisi dapat berbicara tentang bukti, tetapi Chen Yuan mungkin tidak selalu berbicara tentang bukti, dia hanya mengandalkan intuisinya. Bab 690. Polisi sedang menangani masalah ini. Investigasi kunci segera dilakukan. Petugas kebersihan kamar Chen Yuan sebelumnya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal di tempat kejadian. Setelah pengawasan hotel melewati investigasi, mereka tidak menahan orang yang mencurigakan. Adapun ponsel yang digunakan Chen Yuan untuk memesan bunga di Tuan-Tuan, itu adalah asisten Della. Dan dalam hal ini, asisten tersebut juga memberikan penjelasan yang masuk akal. Bagaimanapun, Della Hathaway memang bertanggung jawab atas pembunuhan Chen Yuan oleh penembak jitu. Untuk menyatakan permintaan maafnya, dia membeli buket mawar atas inisiatifnya sendiri dan dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Chen Yuan atas nama Della Hathaway. Hanya karena seseorang mengirimkan mawar bukan berarti mereka ingin menyakiti Anda, bukan? Secara logis, tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada bukti sama sekali bahwa dia adalah pembunuhnya. Meskipun polisi juga merasa bahwa penjelasan asisten itu agak mencurigakan. Tetapi tidak ada bukti, jadi tentu saja Anda tidak dapat menangkap orang tanpa izin. Masalah ini kembali melibatkan superstar internasional, jadi harus ditangani dengan hati-hati. Bagi Chen Yuan, setelah mengunci target, dia bahkan tidak repot-repot melakukannya sendiri. Dia hanya masuk ke dark web begitu saja. Kemudian melalui akun yang tidak terdaftar, mengisi ulang saldo sebesar juta dolar AS di dark web. Mencantumkan nama, identitas, dan pekerjaan Jeffrey Dawson di dalamnya. Kemudian menambahkan foto identitas untuk autentikasi. Selesai. Titik. Begitu saja. Ini disebut membalas dendam dengan cara orang tersebut. Ketika hadiah sebesar 5 juta dolar AS diposting di dark web kurang dari menit, itu langsung menarik perhatian banyak pembunuh bayaran. Sial. Hadiah sebesar juta dolar itu besar sekali. Jeffrey Dawson ini adalah manajer terkenal di Amerika Serikat. Artis-artisnya tampaknya termasuk Della, Angelina, Mina, dan superstar internasional terkenal lainnya. Untuk seorang manajer kecil, seseorang bersedia menawarkan hadiah sebesar juta dolar AS. Apakah orang ini punya identitas lain? Seharusnya tidak sesederhana kelihatannya. Lupakan saja dia, ambil uang orang, bantu orang mengatasi bencana, lakukan apa yang biasa kita lakukan, kumpulkan saja uang dan lakukan pekerjaan. Saya menerima tugas ini, dan saya akan menghabisinya dalam 3 hari. Saya sekarang berada di Huaxia, dan Jeffrey juga di Huaxia.
Ini benar-benar jatuh ke tangan saya. Seorang pembunuh bayaran asal Tiongkok melontarkan kata-kata berani untuk membunuh Jeffrey dalam waktu 3 hari. Saudaraku, kau terlambat, tugasnya sudah diambil orang lain. Hadiah sebesar juta dolar AS pasti akan menarik perhatian banyak pembunuh bayaran. Tugas ini tidak sulit, tetapi jumlah hadiahnya sangat tinggi. Itu benar-benar seperti mimpi di langit. Terlebih lagi, membunuh seorang agen tidak akan menimbulkan banyak dampak sosial, jadi sama sekali tidak perlu khawatir. Pukul 9 malam. Setelah seharian sibuk, Jeffrey menyelesaikan bisnis perantaraannya dengan sangat teliti dan kembali ke hotel. Hingga saat ini, ia sempat menyalakan ponselnya. Kemudian masuk ke akun pembunuh bayarannya di dark web, siap untuk melakukan check-in untuk tugas tersebut. Karena setelah menerima tugas hadiah, Anda harus melakukan check-in sesekali, jika tidak, akan dianggap sebagai kegagalan tugas oleh sistem jaringan gelap. Baru saja masuk ke akun. Setelah berhasil memasukkan kartu, Jeffrey seperti biasa menelusuri daftar hadiah terbaru. Kemudian ia secara tidak sengaja melihat namanya. Awalnya ia menggoyangkan gelas anggur merah dengan anggun di tangannya, tetapi gelas itu langsung jatuh ke tanah. Ia benar-benar tercengang. Bloody Rose tidak pernah membayangkannya. Ia telah menjadi pembunuh bayaran selama bertahun-tahun, dan keberadaannya yang berada di peringkat kelima dalam daftar pembunuh bayaran dunia, suatu hari nanti akan masuk dalam daftar hadiah. Dan melihat dengan mata kepala sendiri di forum pembunuh bayaran, banyak pembunuh bayaran mendiskusikan cara membunuhnya. Geoffrey hampir memuntahkan seteguk darah. Pembunuh bayaran terkuat tidak berarti kekuatan sebenarnya sangat kuat. Pembunuh bayaran membunuh target secara tiba-tiba. Anda tidak pernah tahu kapan bahaya akan datang. Mereka yang mendapatkan hadiah ditakdirkan untuk hidup dalam ketakutan. Baru saja, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki samar di belakangnya. Siapa? Jeffrey menoleh tajam, dan ketika ia mengetahui bahwa itu adalah seorang kenalan, ia sedikit menurunkan kewaspadaannya. Kevin, itu kau? Ya, ayah. Bukankah ayah sudah bilang jangan datang ke sini kalau ayah tidak ada urusan? Tahukah ayah bahwa mudah sekali membongkar rahasiaku? Oke, berhenti bicara omong kosong, dan segera siapkan jet pribadi untukku. Aku ingin kembali ke tempat yang aman. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Oke, ayah, aku akan mengantarmu sekarang. Tuh. Pembunuh muda di hadapannya adalah tangan kanan Jeffrey dan anak angkatnya. Petik 2. Spesialisasi dalam keterampilan pembunuhan. Patuhi perintahmu sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa putra angkatnya yang paling dipercaya akan menembaknya beberapa kali hanya dengan mengangkat tangan. Moncong pistol itu dilengkapi dengan peredam suara, dan isolasi suara hotel sangat bagus. Setelah 3 tembakan, tidak ada yang terkejut. Kenapa kau? Jeffrey menatap putra angkatnya dengan tidak percaya. Kenapa? Hehe. Ayah, selama bertahun-tahun, aku telah melakukan semua pekerjaan kotor, tetapi apa yang kudapatkan bahkan bukan sepersekian dari milikmu. Kau bisa mendapatkan puluhan atau bahkan ratusan juta dolar jika kau menggunakan kata-katamu. Reputasi Bloody Rose di dunia pembunuh didapatkan olehku, jadi apa yang kudapatkan pada akhirnya? Kau menginginkan ketenaran tetapi tidak menginginkan nama, kau menginginkan keuntungan tetapi tidak menginginkan keuntungan, apakah menurutmu itu adil? Sejujurnya, aku mengambil tugas dengan hadiah juta dolar. Jika kau membunuhku, aku tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupku, jadi kau bisa pergi ke sana dengan tenang. Jeffrey tidak memejamkan matanya sampai dia meninggal. Jangan memejamkan mata. Pembunuh peringkat kelima dunia terbunuh dengan begitu mudah. Dan orang yang membunuhnya adalah orang yang paling dipercaya di sekitarnya. Dia tidak pernah membayangkan akhir hidupnya akan seperti ini. Segera, Kevin mengambil ponselnya, memotret kematian Jeffrey, dan mengunggahnya ke dark web untuk ditinjau. Selama dia lolos tinjauan, dia bisa mendapatkan komisi hadiah yang besar. Memastikan kematian target adalah hal yang sangat sederhana. Tinjauan ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Lakukan semuanya. Pembunuh muda itu mengenakan topi dan masker lalu meninggalkan kamar 2601. Pasang tanda, jangan ganggu, di kamar hotel. Ikuti prosedur layanan hotel. Jika ada tanda jangan ganggu di kamar tamu, pelayan tidak akan mengetuk pintu, dan tidak akan mengganggu Anda. Waktu berlalu begitu cepat. Hanya 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Chen Yuan mengetik kode selama beberapa jam di malam hari. Bermain-main sepanjang hari. Pada dasarnya, saya mengajak 2 gadis, Ye Han dan Qin Wushuang, untuk berkeliling dan check-in. Ketika orang lain datang ke Yanjing untuk berwisata, mereka biasanya masuk mobil untuk tidur, keluar mobil untuk berfoto, dan setelah berfoto, mereka dianggap sudah pernah ke sini. Kemudian melalui proses yang sama dan langsung pamer kepada orang-orang. Inilah status wisata sebagian besar turis domestik. Tapi Chen Yuan berbeda. Setelah akhirnya tiba di Yanjing, wajar untuk merasakan kemakmuran ibu kota kekaisaran. Tembok besar, kota terlarang,
Istana Musim Panas, Pangkalan Film dan Televisi Sendian, Universitas Yanda, Huaking, Akademi Film Kekaisaran, dan berbagai tempat suci humanistik adalah hal-hal yang wajib dikunjungi di siang hari. Di malam hari, Sanlitun, Gongti, dan Bar Street wajib dinikmati. Benar saja, saya mengunjungi begitu banyak tempat. Namun, Akademi Film Kekaisaranlah yang paling memuaskan Chen Yuan. Akademi Film Kekaisaran, sebagai sekolah seni terbaik di Tiongkok, memiliki ujian masuk seni yang paling ketat dan sangat menuntut. Gadis-gadis yang dapat diterima di jurusan akting semuanya cantik, menawan, dan serba bisa. Bahkan ada beberapa kelas yang semuanya cantik, tidak ada yang jelek. Yang terburuk adalah gadis-gadis cantik dari sekolah lain. Nilai 7 tersebar di mana-mana, nilai 8 tidak sebagus anjing, dan nilai 9 pun tidak jarang ditemukan. Tuan Chen, Anda seharusnya berhenti berkeliaran akhir-akhir ini. Anda telah 2 kali hampir terbunuh. Apakah Anda tidak benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Anda sendiri? Anda telah sangat mempersulit pekerjaan kami. Kapten Zeng, petugas polisi khusus, berkata sambil mengerutkan kening. Kapten, ini buruk, sesuatu terjadi di Hotel Imperial Capital. Ada apa? Agen Della Hathaway terbunuh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.